Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Oke, sekarang kita sudah masuk ke bab 21, yaitu DNS server caching and forwarding. Oke, pada bab kali ini itu kita akan belajar tentang konsep DNS server, lalu kita akan mengonfigurasi host pada untuk klien, lalu kita akan belajar tentang konsep caching DNS server. Selanjutnya kita akan konfigurasi caching DNS server, lalu kita akan belajar tentang konsep forwarding DNS server, lalu yang terakhir kita akan mengkonfigurasi forwarding DNS server. Oke, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu konsep DNS server, dimana pada video kali ini saya sudah menyiapkan topologinya. Di sini terdapat laptop atau komputer kita, kemudian di sini ada DNS server Google, dimana yang teman-teman ketahui bahwa DNS server Google itu memiliki IP 8.8.8.8. Kemudian di sini juga ada facebook.com, dimana pada facebook.com atau pada DNS server itu pastinya sudah terhubung ke internet. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep DNS server, dimana misal contoh kasusnya, misal ini laptop teman-teman dan ingin mencoba mengakses facebook.com. Nah, paketnya itu tidak langsung kekirim ke facebook.com, tetapi di sini paketnya akan melakukan DNS request terlebih dahulu. Jadi komputer kita ini menanyakan tentang IP dari facebook.com kepada DNS server Google. Dan nanti pada DNS server Google yang menerima DNS request dari IP kita atau dari komputer kita itu akan mengirimkan IP yang diminta, karena di sini diminta IP facebook.com, maka dikirimkan IP facebook.com-nya oleh DNS server Google, yaitu 157.240.208.35. Nah, di sini kita baru bisa mengakses facebook.com ini karena kita sudah tahu IP-nya. Jadi intinya DNS server itu digunakan untuk mentranslate domain name ke IP address. Nah, misal tidak ada DNS server, maka kita tidak bisa menuliskan facebook.com seperti ini, tetapi kita harus menuliskan secara manual IP dari facebook.com-nya, yaitu 157.240.208.35. baru kita bisa mengaksesnya namanya facebook.com. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi host pada Ubuntu klien. Nah, di sini kita akan coba melihat topologinya. Oke, di sini jika pada klien Ubuntu ingin remote server Debian maupun Ubuntu, itu kita akan menggunakan IP address-nya. Jadi misal SSH 10.10.10.2 untuk server Debian. Kemudian jika kita ingin remote server Ubuntu itu kita menggunakan IP 10.10.10.3. Nah, misal di sini kita mempunyai banyak sekali server, itu kan mungkin agak sulit untuk kita menghafal IP address-nya. Oke, langsung saja kita masuk ke klien Ubuntu-nya. Nah, di sini kita bisa testing terlebih dahulu ke server Debian. Jadi ini bisa. Kemudian ping server Ubuntu-nya. Oke, ini juga bisa. Nah, kali ini kita akan coba mengkonfigurasikan hostnya, dimana jika teman-teman ingat kita sebelumnya pernah mengkonfigurasikan hostnya atau mengganti hostnya. Di sini misal kita sudo nano /etc/. Nah, jadi host ini digunakan untuk mapping antara IP address dengan domain name-nya. Oke, jadi misalkan kita ingin mengeping IP 127.0.1.1, maka kita bisa langsung ping menggunakan namanya. Jadi ping tiarava virtualbox itu juga bisa. Oke, di sini kita akan coba menaruh IP dari server Debian 10.10. Lalu di sini namanya, kemudian di sini kita beri nama SPR1 strip Debian. Kemudian kita enter, kita tambahkan IP server Ubuntu. Kemudian di sini kita kasih nama SPR2 script Ubuntu. Kita juga bisa menambahkan IP dari router Debian-nya, yaitu 172.16.1.1. Kemudian untuk namanya script Debian. Oke, nanti kita bisa mengeping dengan menuliskan namanya saja. Misal kita ingin mengeping IP dari Debian server yaitu 10.10.10.2, nah maka kita bisa mengetikkan ping SPR1 strip Debian, itu bisa. Oke, di sini kita save, Ctrl X, Y, kemudian enter. Kemudian kita paste ping SPR1 strip Debian. Oke, ini bisa. Jika kita lihat di sini dia mereply IP 10.10.10.2, yaitu IP milik server Debian. Di sini kita coba ping server dulu. Oke, ini juga bisa. Maka di sini kita bisa melakukan SSH dengan menggunakan domainnya, jadi lebih enak untuk diingat. Di sini misal kita masuk ke server Debian ya teman-teman, SSH SPR1 strip Debian, lalu SPR1 strip Debian.
kemudian mint portnya itu 2211, enter, dan kita yes. Kita masukkan private key-nya, jadi sebelumnya kita telah konfigurasi public dan private key. Kita masukkan passphrase-nya 523, kemudian kita unlock. Oke, perhatikan di sini kita bisa atau telah login ke server Debian-nya. Jadi kita lebih enak untuk menghafal atau menuliskan hostnya daripada kita menuliskan atau menghafalkan IP-nya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang konsep caching DNS server. Oke, jadi seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa DNS server itu memiliki banyak tipe. Jadi dia memiliki banyak fungsi. Oke, jadi caching DNS server itu fungsinya untuk men-cache request DNS. Jadi pada pembahasan sebelumnya, misal pada komputer itu kita ingin mengirimkan atau ingin mengakses facebook.com, maka dia mengirim DNS request dan dia bertanya apa IP dari facebook.com-nya ke DNS server Google. Kemudian pada DNS server Google itu dia baru mengasih IP-nya dan komputer kita baru bisa mengakses facebook.com. Nah, di sini terdapat yang namanya local DNS. Jadi nanti pada DNS komputer kita itu melakukan request DNS itu sebelum ke server Google itu ke local DNS server terlebih dahulu. Nah, nanti dari local DNS server baru melakukan request alamat IP ke DNS server Google. Nah, jadi pada local DNS server dia bertanya juga apa IP dari facebook.com sih? Nah, server Google itu mengirimkan bahwa IP-nya itu 157.240.208.35. Kemudian IP yang diberikan oleh DNS server Google itu akan disimpan di cache-nya, maka nanti bila komputer kita ingin mengakses facebook.com kembali, dia hanya cukup bertanya ke local DNS server. Nah, nanti local DNS server akan mengecek cache apakah ada alamat IP dari facebook.com. Jadi pada local DNS server itu tidak dikirim request DNS ke DNS server Google terlebih dahulu, tetapi dia sudah menyimpan pada cache-nya. Nah, dari local DNS server baru memberikan alamat IP ke komputer kita, sehingga nanti komputer kita itu baru bisa mengakses alamat facebook.com tersebut. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Pada komputer kita melakukan request DNS ke local DNS server, tetapi pada local DNS server itu dia memiliki cache sehingga dia menyimpan IP yang diberikan oleh Google, sehingga nanti pada komputer kita dia hanya meminta pada local DNS dan local DNS memberikan IP yang diminta. Oke, selanjutnya kita akan mengonfigurasi caching DNS server. Langsung saja kita masuk ke server Debian-nya. Nah, di sini untuk DNS server itu kita perlu menginstal yang namanya bin9. Pertama kita masuk ke router terlebih dahulu dengan -, kemudian kita ketikkan apt install bin9 dan kita enter. Lalu di sini kita ya. Kemudian kita tunggu sampai selesai. Jika sudah, di sini kita clear. Kita perlu mengganti default bin9-nya. Caranya kita nano /etc/default bin9 dan enter. Nah, di sini perhatikan pada bagian option, kemudian strip lalu bin, lalu kita tambahkan -4. Nah, -4 ini artinya agar DNS server itu runningnya di IP 4 saja. Di sini kita set Ctrl X, Y, kemudian kita enter. Lalu untuk konfigurasinya kita bisa masuk ke nano /etc/bin /name.on.option. Enter. Sini kita akan menambahkan internal untuk IP kliennya. Oke, cara menambahkan network dari kliennya kita mengetikkan komen RCL, kemudian menuliskan namanya, misal internal network. Di sini kita bisa kurung awal, lalu kita enter, lalu kita tab. Kemudian di sini kita masukkan IP dari Ubuntu kliennya, yaitu 172.16.1.0, lalu titik koma. Kemudian misal teman-teman ingin menambahkan IP lagi, maka teman-teman bisa enter lalu tab, lalu di sini bisa isikan IP-nya. Tapi jika tidak, kita bisa menutup dengan kurawal, kemudian titik koma. Jadi untuk menutup itu kita perlu menambahkan kurung kurawal dan titik koma. Nah, di sini kita telah menambahkan network dari IP Ubuntu client. Nah, di sini kita bisa masuk ke option terlebih dahulu. Di sini kita perlu menambahkan komen terlebih dahulu. Perhatikan ini jangan sampai salah memasukkan komen. Di sini komennya itu recursion. Yes. Kemudian titik koma. Kemudian di bawahnya kita tambahkan tombol query.
Di sini kita bisa menambahkan internal network, jadi yang di query atau yang di allow itu hanya internal network, jadi internal network titik koma, lalu kita kurung titik koma lagi. Jadi tadi itu ada ACL client networknya, kemudian recursion yes, kemudian kita allow query atau yang di query atau di allow itu hanya internal network. Kemudian kita akan menambahkan komen lagi di DNS validation itu yes, jadi autonya kita hapus, tambahkan yes. Oke, itu saja. Kemudian kita akan menambahkan komen DNS set state enable yes, nanti titik koma. Oke, jadi itu saja kita menambah atau mengubah DNS search validation yes, kemudian kita menambahkan komen DNS search enable yes, kemudian tadi kita menambahkan allow query untuk internal networknya, lalu recursion yes, kemudian network lainnya. Di sini kita bisa Ctrl X, Y, kemudian kita enter. Jika sudah, kita bisa mencek konfigurasi yang telah kita lakukan sebelumnya dengan cara name strip check conf. Oke, perhatikan di sini tidak ada error. Oke, jadi sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep forwarding DNS server. Oke, kita lihat topologinya. Nah, di sini untuk forwarding sebenarnya hampir sama dengan caching DNS server, tetapi bedanya jika caching DNS server itu bisa dari komputer kita itu ingin mencoba mengakses facebook.com. Nah, maka komputer kita ini melakukan DNS request ke local DNS server. Kemudian dari local DNS server dia melakukan yang namanya DNS request ke DNS server Google. Baru dari DNS server Google itu memberikan IP kepada local DNS. Kemudian IP-nya diberikan kepada laptop kita atau komputer kita, baru kita bisa mengakses facebook.com. Tetapi jika forward itu local DNS server itu tidak akan melakukan yang namanya DNS request. Jadi misal pada komputer kita itu melakukan DNS request IP Facebook. Nah, local DNS server ini itu dia tidak akan melakukan request, tetapi hanya forward ke DNS server Google, sehingga nanti jika server Google mengirimi IP dari facebook.com, local DNS server hanya forward ke komputer kita. Jadi seperti itu teman-teman. Jika caching local DNS server itu dia melakukan request sendiri, tetapi jika forwarding itu dari komputer kita langsung ke DNS server Google, hanya saja dia di forward oleh local DNS server. Oke, yang terakhir kita akan konfigurasi forward DNS server. Untuk konfigurasinya sendiri itu hampir sama dengan caching DNS server. Di sini kita bisa masuk ke router lebih dahulu, kemudian di sini kita bisa ketikkan /etc/bin/nano.com.option. Kita bisa scroll ke bawah. Kemudian pada forwarder itu bisa kita aktifkan, kita hapus //nya. Kemudian di bawahnya juga. Oke, kemudian misal di sini teman-teman merah ya, di sini kita bisa spasi-spasi saja. Kemudian 00-nya ini itu kita berikan IP DNS server Google 8. Kemudian kita enter. Kemudian kita masukkan 8.4, koma. Kemudian bawahnya komentarnya kita hapus, ini //nya kita hapus. Kemudian di sini kita bisa enter, kemudian kita tab. Kemudian di sini kita ketikkan forward only, koma. Oke, cukup seperti ini saja. Jadi nanti local DNS server kita jika ada request dari komputer kita atau klien kita itu nanti langsung dialihkan ke DNS server Google. Jadi langsung ke Google-nya. Nah, maka local DNS server kita itu hanya forward sehingga nanti source-nya tidak terlalu besar. Oke, mungkin itu saja materi tentang DNS server caching and forwarding. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.